kabarnya? Luar biasa, luar biasa. Di nama Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah kita. Sekalipun kita ibadahnya online, tetapi saya percaya dimanapun teman-teman berada saat ini, teman-teman pasti merasakan setiap perlindungan dan hadirat Tuhan. Amin. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan limpahkan atas setiap diri kami Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah Tuhan, merindukan setiap hadirat Tuhan, atas setiap pendidikan Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami, bahkan hadirat Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah modal kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh beracara pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengangkat satu pujian hanya di dalam namanya. Lindungi
sore hari ini kita mau menyiapkan siap hati kita mau siapkan siap pikiran kita untuk kita lebih lagi menerima urapan daripada Tuhan. Kau memegang semusim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang semusim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, oh Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu.
terlebih untuk setiap anak-anak muda Tuhan. Biarkanlah melalui ibadah online pada sore hari ini namamu dipermuliakan, namamu semakin ditinggikan. Biarkanlah karyamu itu selalu nyata. Biarkanlah kasih-Mu itu Tuhan selalu ada pada setiap kehidupan. Dan pada sore hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman. Kami ingin lebih lagi Tuhan mengerti akan setiap rencana bangsa hidup kami. Berikan kepada kami hati yang benar-benar ingin selalu mendengarkan Engkau berbicara tentang setiap hamba-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini tentang bersama. Kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat menikmati firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul fokus menentukan hasil. Jadi kita belajar dari kisah 12 pengintai teman-teman. Di Alkitab kita buka, mungkin bagi teman-teman membuka Alkitab di Bilangan pasal 13 teman-teman. Jadi pasal 13 sampai pasal 14. Yang mau baca semuanya silahkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi saya baca cuplikan saja teman-teman. Jadi dari ayat 1 ke 12 pengintai teman-teman, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ceritanya dikatakan Tuhan mengutus Musa untuk mengirimkan 12 pengintai. 12 pengintai ini adalah orang-orang pilihan dari staf suku, perwakilan staf suku Israel yang jumlahnya 12 teman-teman, disuruh mengintai tanah Kanaan teman-teman. Jadi pada waktu itu Tuhan menjanjikan ya, bangsa Israel akan menduduki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, dan mereka tiba di sebuah padang gurun, mereka berkemah di situ dan mengintai tanah Kanaan. Musa menyuruh 12 orang teman-teman buat mengintai yang ada di tanah Kanaan seperti apa, mungkin dari sumber daya alamnya dan mungkin pertanian, peternakan, serta musuh yang akan mereka hadapi. Mungkin peperangannya nanti gimana, mungkin orang-orang di sana bagaimana, seperti itu teman-teman. Jadi diutuslah 12 orang pengintai. Nah, mereka selama 40 hari mengintai di tanah Kanaan. Mereka masuk benteng yang besar, dan setelah 40 hari mereka kembali bertemu dengan Musa dan Harun. Di situ 12 pengintai tadi menceritakan apa yang telah mereka lihat di tanah Kanaan. Jadi dari 12 pengintai tersebut diceritakan ada dua sudut pandang ya teman-teman, ada dua kelompok. Yang 10 orang mengatakan di sana berlimpah susu dan madunya, serta pertanian juga melimpah teman-teman. Tapi selain berlimpah sumber daya alam dan juga hasil peternakan dan makanannya, di sana diceritakan juga terdapat orang-orang yang raksasa, turunan orang enak, dan juga di sana kota-kotanya berkubu. Jadi berkubu itu maksudnya memiliki benteng-benteng yang besar, benteng-benteng yang tinggi, tembok tebal, yang pastinya bakal sulit untuk bangsa Israel untuk menghancurkannya. Dan sisi yang lain ada 2 orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu Yosua sama Kaleb. Mereka mengatakan, ya di sana melimpah madu dan susunya, tapi percaya bahwa kita pasti bisa merebutnya bersama Tuhan. Nah, dari sini kita belajar mengenai fokus ke 10 orang pengintai dan fokus 2 orang pengintai. Di sini dikatakan 10 orang mengatakan faktanya yang ada di sana seperti apa yang mereka melihat. Mereka mengatakan di sana ada orang-orang raksasa, dan dikatakan mereka juga menyampaikan kabar busuk bahwa orang-orang di sana memakan penduduknya sendiri, dan juga terdapat benteng-benteng yang besar teman-teman. Jadi ketika 10 orang ini menyampaikan berita tersebut, terjadilah kegentaran dan tatap tangis bagi bangsa Israel. Mereka semua menggerutu, mereka semua bersungut-sungut,
mengatakan bahwa Tuhan, untuk inikah anak-anakmu kau bawa menuju tanah Kanaan untuk mati, diterjang bangsa Kanaan yang besar. Dan di situ terjadi kecemasan, kegelisahan teman-teman, ketakutan yang sangat hebat karena mereka kalau nggak mati di gurun, ya mati dibunuh oleh bangsa Kanaan. Nah, tapi di tengah kegelisahan tersebut ada dua orang yang mereka melihat dengan fokus yang berbeda. Mereka melihat dari sudut pandang Allah. Mereka menyampaikan kebenarannya. Jadi mereka mengatakan kebenaran bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti menggenapi bahwa bangsa Israel akan masuk menduduki bangsa Kanaan dan menduduki tanah Kanaan tersebut, teman-teman. Jadi ketika disampaikan seperti itu, bangsa Israel bukannya mendapat angin sejuk, tapi bangsa Israel malahan ingin membunuh, melempari si Yosua sama Kaleb dengan batu, teman-teman. Karena mereka melihat faktanya kayak gitu, tapi kok kamu bilang saya kayak gitu sih, kan mustahil seperti itu. Tapi teman-teman, di kita bilangan juga dikatakan ketika bangsa Israel mau melempari si Yosua dengan Kaleb dengan batu, di situ Tuhan mengurapi Yosua sama Kaleb dengan melimpahkan anugerahnya, urapannya, sehingga di kemah yang dimana Yosua sama Kaleb tinggal, di situ dikatakan bersinar seperti Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Nah, dari situ menunjukkan bahwa ketika Yosua sama Kaleb fokus pada Tuhan, Tuhan menunjukkan kebesarannya, teman-teman. Lanjut. Jadi tadi kita sudah belajar ada dua sudut pandang, yaitu 10 pengintai sama 2 pengintai. Selanjutnya itu, teman-teman, dialami bangsa Israel saat itu kegentaran, kengerian, kegelisahan. Mungkin mirip ya, mungkin sama juga dengan sekarang ini, teman-teman. Sekarang banyak yang membuat kita gelisah. Keadaan di luar sana sedang tidak baik, sepertinya dunia sedang lagi jahat-jahatnya, dan memang semakin jahat kalau kita lihat faktanya, teman-teman. Namun kita dihadapkan dengan dua fokus, yaitu fokus 10 pengintai atau fokus oleh 2 pengintai. Ketika kita melihat dari fokusnya si 10 pengintai, mereka melihat bahwa dunia seperti ini, akan seperti ini, aku bakal sulit. Mungkin kita lihat sekarang sedang mungkin beberapa orang mengatakan masa paceklik, di mana kerjaan susah, makan sulit, kesehatan juga terancam, semuanya membuat kita semua gelisah, teman-teman. Nah, namun itu kembali lagi sama kita, pilihan apakah kita ikut itu atau kita ikut Yosua sama Kaleb, bahwa melihat kebesaran Tuhan mampu melalukan semuanya ini daripada kita, teman-teman. Jadi kalau kita ikut pandangan 10 tadi, mengatakan kita di sana seperti belalang kecil. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang kecil, sebagai belalang paling sejempol ini, jempol saya, belalang paling gede segitu mungkin ya. Kalau lihat semuanya, lihat orang, semuanya terlihat raksasa, semua lihat kursi besar, lihat lampu besar, lihat semuanya terasa besar. Ketika kita menempatkan diri, fokuskan diri sebagai belalang, di situ kita akan melihat masalah ini sangat besar. Kita akan menjadi orang yang pesimis. Namun ketika kita menempatkan diri sebagai anaknya Tuhan, anak pilihannya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan, di situ urapan Tuhan akan melindungi kita dan membela kita, teman-teman. Jadi mari kita belajar layaknya Yosua sama Kaleb dalam fokus mengarahkan pandangan hidup, teman-teman. Lalu selanjutnya ketika si Yosua sama Kaleb membela Tuhan, karena Yosua Kaleb tahu kalau dulu burung puyuh datang, roti mana turun dari surga, tiang awan, tiang api, yang semuanya adalah kalau di logika nggak mungkin, kalau manusia mikir nggak mungkin. Tapi Yosua sama Kaleb melihat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup, maka dia percaya karena pengalaman membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang sanggup. Jadi teman-teman, saya percaya kita semua pernah ngalamin pengalaman rohani juga, pernah mengalami mujizat pertolongan Tuhan, di mana ketika kita berseru, di situ Tuhan datang. Dan sekali lagi teman-teman, mungkin ada beberapa orang, teman-teman yang ngalamin masa sukar, masa sulit, yang melihat bahwa masa depan tuh sangat jauh, mustahil, saya seperti ini tapi bisa enggak ya seperti itu. Ketika teman-teman pesimis, mari pandangkan
fokus teman-teman pada Tuhan. Di situ pasti Tuhan akan membela teman-teman, dan akhirnya Tuhan mengatakan, Musa, kamu tidak ikut masuk dalam tanah Kanaan. Dan bangsa Israel pun juga tidak diperbolehkan masuk tanah Kanaan, hanya hambaku Yosua sama Kaleb yang boleh masuk tanah Kanaan beserta bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke bawah, karena mereka tidak ikut bersungut-sungut bersama bangsa Israel yang lainnya. Teman-teman, jadi ketika kita benar-benar menanamkan fokus kita sama Tuhan, di situ Tuhan bela, dan hasilnya bisa kita lihat teman-teman, mujizat bakal terjadi, terobosan baru bakal melingkupi kita semua teman-teman, dan semuanya janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan sekian firman Tuhan yang bisa sampaikan, kiranya firman ini bisa memberkati kita semua, dan teman-teman bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari semakin bisa membangun mesbah dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang intim bersama Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan, dan pastinya melayangkan fokus teman-teman kepada kebesaran Tuhan. Sekian firman Tuhan yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.